Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Sesa, nomor induk dosen 0008096609. Dosen tetap mengajar dari tahun 2006 sampai 2025. Prodi Teknik Listrik, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Ambon. Alamat Jalan Benteng Atas, RT 002, RW 003, Kelurahan Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Email leman.sesa@yahoo.com. Nomor kontak 0821 5420 0069. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah pembelajaran yang saya ampu di jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Listrik yang saya bawakan, serta pernyataan diri unjuk kerja dosen di Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UDTPT, yaitu mata kuliah instrumentasi dan pengukuran dengan kode mata kuliah TL2103. Mata kuliah yang saya ajarkan pada semester 1 dengan bobot nilai 2 SKS. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah instrumentasi dan pengukuran akan membahas penjelasan singkat tentang isi, tujuan dan cakupan dari mata kuliah tersebut, serta memberikan pengertian dan pengenalan tentang alat ukur listrik analog atau ampermeter, serta pengoperasiannya dan pembacaan alat ukur listrik, yaitu alat ukur tegangan listrik atau voltmeter, alat ukur arus listrik atau ampermeter, alat ukur resistansi listrik atau ohmmeter. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK: 1. Masa kuliah diharapkan mampu memahami pengertian instrumentasi dan pengukuran. 2. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami konstruksi alat ukur analog. 3. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip alat ukur dan pengoperasian. 4. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami skala dan pembacaan alat ukur listrik. 5. Mahasiswa diharapkan mampu memahami alat ukur pengukur dan pembatas atau APP. 6. Mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama tim dalam menyelesaikan proyek akhir secara bersama. Kemudian, metode yang dipakai dalam proses pembelajaran ini kurang lebih ada 3, yaitu ceramah, di mana ceramah yang dilakukan di ruang kelas. 2. Diskusi atau tanya jawab. 3. Pengoperasian alat ukur analog. Proses pertemuan kuliah yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan, yang di dalamnya termasuk yaitu ujian tengah semester, ujian akhir semester atau UAS, praktek di laboratorium, ujian praktek yang ditempuh dalam 1 semester berjalan. Untuk sistem penilaian dalam mata kuliah ini akan dinilai secara objektif dan transparan dengan rincian sebagai berikut. Untuk kehadiran akan dinilai sebesar 10%, untuk tugas akan dinilai sebesar 15%, untuk UTS akan dinilai sebesar 20%, untuk UAS akan dinilai sebesar 15%. Berikut beberapa cuplikan yang dilakukan dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Selamat siang semua. Mata kuliah pembelajaran saya hari ini adalah instrumentasi dan pengukuran. Ini adalah merupakan rencana pembelajaran semester. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran dari mata kuliah tersebut. Yang pertama, mampu memahami teori instrumen dan pengukuran. Yang kedua, dapat melakukan pengukuran sumber tegangan DC, pengukuran tegangan
AC, pengukuran arus DC, pengukuran arus daya satu fase, pengukuran tegangan dan arus osiloskop, pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tahanan ketegangan, alat ukur dan pembatas atau APP. Yang ketiga, mampu menggunakan osiloskop. Yang keempat, memahami trigger, ya. Itu adalah capaian pembelajaran. Untuk kemampuan tahapan pembelajaran, di mana mahasiswa mampu memahami pengertian instrumentasi dan pengukuran. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami konstruksi alat ukur analog. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip alat ukur dan pengoperasian. Berikut adalah bahan kajian atau pembahasan, di mana ada definisi instrumentasi dan pengukuran, pengukuran instrumentasi, keseluruhan pengukuran, prinsip kerja alat ukur, pengertian skala, batas ukur, kesalahan dalam pengukuran, persiapan pelaksanaan pengukuran, manfaat alat ukur. Yang berikut, alat ukur ukuran putar, alat ukur besi putar, alat ukur elektrodinamika, dan yang terakhir adalah alat ukur piringan putar. Untuk bahan bagian yang berikut adalah alat ukur tegangan listrik atau voltmeter, alat ukur listrik, alat ukur arus listrik atau ampermeter, alat ukur resistansi atau ohmmeter, dan alat ukur osiloskop. Di sini kalian lihat bahwa ada alat ukur listrik analog, ya. Alat ukur listrik analog ini ada mempunyai beberapa fungsi, ya. Yang pertama itu ada batas skala, ada jarak penunjuk, ada zero axis screw, batas ukur tegangan DC, batas ukur arus DC, dan selektor switch. Kalian lihat selanjutnya itu ada probe antara plus dan minus, ada zero axis knob, ada batas ukur tegangan AC. Yang berikut juga ada lubang probe itu untuk plus dan untuk probe minus. Yang terakhir adalah batas ukur resistansi. Dari prinsip-prinsip dari alat ukur ini, di mana ada batas skala itu yang kalian lihat di sini, ya. Itu skala ukurnya itu mulai dari 0 sampai 250, 0 sampai 50, dan 0 sampai 10. Itu adalah skala dari alat ukur analog. Yang kedua itu ada jarak penunjuk, ya. Jarak penunjuk dari alat ukur analog ini, dia selalu menunjukkan penunjukan itu dari arah kiri ke arah kanan, ya. Terus yang berikut ada zero axis screw ini fungsinya untuk dia mengukur atau mengatur salah satu jarum yang ada dalam alat ukur ini. Apabila alat ukur itu jarumnya itu ke kiri, melewati nol atau melewati ke kanan. Yang berikut ada batas ukur tegangan DC. Batas ukur tegangan DC itu yang melihat di sini ada batas ukur di mana ada tegangan DC, ada batas ukur arus DC. Jadi selektor ini, ada semua selektor ini dia punya fungsi, ya, dia punya fungsi itu untuk bagaimana saudara mengukur
tegangan DC atau tegangan AC. Selevel ini punya fungsi untuk memutar apa yang saudara mau, apa yang saudara mau mengukur pada pengumuman yang saudara inginkan. Untuk itu ada probe plus dan probe minus ini, itu fungsinya itu untuk apabila saudara mau seperti itu ada dua sumber antara plus dan minus. Untuk adjust knot ini ya, saudara lihat ini untuk memutar apabila saudara mau mengkalibrasi supaya jarum itu dia putarnya tekanan ke arah jarum knot ya, itu mengkalibrasi. Yang selanjutnya ada batas ukur AC ya, ada batas ukur AC ini saudara lihat bahwa batas ukur AC ini untuk mengukur tegangan AC ya, baik pengukuran tegangan AC maupun arus AC. Terus yang terakhir ada batas ukur resistansi ya. Batas ukur resistansi ini kegunaannya itu untuk mengukur nilai resistan atau resistor. Jadi dari bahan bagian ini yang saya ajarkan hari ini ya, untuk pertemuan ke-7, di mana ada alat ukur tegangan listrik, ada alat ukur arus listrik, dan alat ukur osiloskop. Nah di sini saudara lihat bahwa ada alat ukur arus listrik, ya, ada ampere ampermeter, ya. Saudara lihat bahwa rumus dasar untuk menghitung arus listrik ini adalah I P kali R. Di mana saudara lihat bahwa untuk mengukur arus ampere ini ada untuk mengukur arus AC dan arus DC. Ini ada contoh soal ya dari pengukuran arusnya dengan rumusnya, yaitu ini sama dengan S1 tambah R2 tambah R3 dan begitu juga di sini ada bagaimana mengukur suatu nilai arus ya. Mengukur nilai suatu arus itu bila diketahui P-nya sama dengan 20 volt ya, R-nya sama dengan 20 ohm. Berarti yang ditanya adalah arusnya ya. Di sini juga ada suatu rangkaian. Suatu rangkaian di sini ya, di mana dalam pengukuran suatu rangkaian itu bagaimana saya mengukur suatu nilai arus dalam satu rangkaian ya. Dengan bebannya itu ada R ya. Ada R-nya 20 kilo dan ada bebannya juga 15 kilo. Di mana sumbernya itu ada 40 volt. Itu dalam suatu rangkaian seri ya. Sedangkan untuk mengukur nilai arusnya itu adalah I sama dengan P kali R ya. Kemudian alat ukur tegangan listrik ya. Alat ukur tegangan listrik di mana rumus dasar untuk menghitung tegangan listrik adalah P sama dengan I kali R ya. Ini adalah gambar dari alat ukur tegangan DC. Nah, di mana alat ukur tegangan DC itu dia untuk mengukur arus searah ya. Kalau yang tegangan DC untuk mengukur
adalah pengukuran tegangan, ya, di mana ada diketahui I-nya 10 ampere, R-nya adalah 10 ohm, dan ditanya adalah tegangannya, ya. Itu ada mengukur suatu nilai tegangan. Nah, kalau di dalam satu rangkaian Faraday, ya, dia seperti ini, ya. Ada IRT sama dengan I per 1, F1 per F1, 1 per F2. Itu dalam satu rangkaian paralel. Yang berikut, alat ukur resistansi listrik, ya, atau ohm. Jadi rumus untuk mengukur arus resistansi itu adalah S sama dengan P per I. Nah, ini yang saudara lihat bahwa dalam pengukuran itu selalu jarum berpindah dari kanan ke kiri. Nah, di mana ada contoh daripada pengukuran suatu nilai resistansi, ya, sama dengan tadi, di mana ketahui F atau tegangannya adalah 20 volt dan harusnya adalah 10 ampere, ditanya R, ya. Terus dalam satu rangkaian cara pengukuran resistansi, coba yang kalian lihat di sini, ya, di mana S1 tambah S2 tambah S3. Nah, ini dalam satu rangkaian di mana ada alat ukur untuk mengukur nilai resistansi. Mungkin dari kalian siapa yang bisa menjawab bahwa pengukuran nilai resistansi itu dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan? Jadi dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri, Pak. Ini adalah alat ukur osiloskop, ya. Osiloskop yang dia punya keterangan-keterangan yang ada, ya. Yang pertama ada kaitan untuk kalibrasi tegangan pada periode, ya. Itu untuk angka satunya. Yang untuk keduanya itu untuk mengatur intensitas daripada alat ukur, ya. Dia punya gambar. Yang ketiga untuk tombol untuk mengatur, ya, sambilan sinyal, ya. Sambilan sinyal ini yang nomor 3, yang nomor 4 itu tempat untuk mengatur kedatangan garis sinyal. Yang kelima, layar osiloskop tanpa tampilan sinyal. Yang untuk tampilan sinyal. Yang keenam, lampu power osiloskop. Yang ketujuh, yang keenam lampu power osiloskop. Yang ketujuh, tombol power osiloskop. Yang kedelapan, colokan untuk input kanal, ya. Yang dinamakan kanal itu yang ini, ya. Ini, ya, kanal itu. Yang kesembilan, mengatur arus ukur tekanan per divisi F deep dan channel 1. Ini dia yang mau cara mengukur nilai puncak tekanan, ya. Cuma kalian lihat sini bahwa untuk mengukur tegangan puncak, saudara lihat di sini dari tengah ini, ya, tengah ini, tekanan ini ke atas ini, itu adalah cara mengukur puncak tegangan. Nah, terus yang di bawah ini sampai di atas ini itu yang dikatakan tegangan peak to peak, ya, antara tinggi tegangan ini dan tinggi tegangan ini, itu yang dikatakan peak to peak, ya. Selanjutnya kalian lihat, ya, cara pengukuran osiloskop dengan tegangan, ya, pada gambar ini, sehingga apabila sebentar nanti kalau saudara dalam praktek osiloskop, yang pertama
pertama itu saudara mesti mengetahui dia punya fungsi-fungsi daripada siloskop. Jadi sekian dan terima kasih ya. Atas pembelajaran saya hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang belum sempurna. Terima kasih. Sebelum kita memulai akan prinsip kerja alat ukur listrik analog dan pengoperasiannya, terlebih dahulu kita mengikuti tata tertib yang berlaku di laboratorium, di mana tata tertib itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Itu yang paling utama sebelum kita melakukan praktek di laboratorium maupun di bengkel. Yang kedua, sebelum merangkai semua peralatan alat ukur analog dikalibrasi. Mungkin itu saja himbauan dari saya. Selanjutnya silakan kalian melakukan pengoperasian alat ukur. Salah di penempatan atau pemasangan resistor. Harusnya berapa ohm? 10 Pak. 10 ohm. Tolong diganti. 10 ohm. Di sejam. Jadi kan? Makasih Pak. Pak, ini untuk sumbernya kan 10 volt Pak, tapi setelah dicek dia totalnya jadi 9 Pak. Jadi di R1-nya 1, R2-nya 3 dan R3 ini 5 Pak, ya totalnya itu 9 Pak. Jadi saya mencukupi sumber yang diinginkan Pak. Itu kenapa ya Pak? Harusnya tegangan sumbernya 10 volt DC. Terus hasil pengukurannya tidak sampai 10 volt. Nah, itu ada beberapa faktor, diantaranya pada saat membaca alat ukur. Yang kedua, mengkalibrasi alat ukur belum tepat pada posisi 0. Yang ketiga, faktor dari alat ukur tersebut. Mungkin itu saja yang saya bisa. Baik Pak, terima kasih. Saya sudah rangkai dengan baik, tapi pas di saklar di on kan malah jarum penunjuknya ke kiri Pak, bukan ke kanan. Itu kenapa sampai begitu Pak? Saya sudah rangkai dengan baik, tetapi waktu on kan saklar jarum penunjuknya itu tidak lari ke kanan tetapi akan ke kiri Pak. Itu kenapa sampai bisa begitu? Ini mungkin ada penempatan polaritas dari alat ukur.
tersebut dia kebalik, flashnya di minusnya di flash. Coba aduk, minta kasih kembali lagi. Jadi merahnya harus di kiri baru hitamnya di kanan, harus sesuai dengan plus minusnya. Iya Pak. Tadi kan? Iya, makasih Pak. Terus bagaimana mengkalibrasi alat ukur? Kan satu. Ya. Mungkin pertemuan kami untuk praktek listrik analog dan pengertiannya saya kira sampai sini. Selamat siang.